Jadi selamat pagi Bung Premi dan teman-teman. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur bagian 5. Jadi kami di sini terdiri dari saya Revan, Ayu. Periodik unsur. Periodik unsur adalah susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya. Beberapa kontribusi para ahli diantaranya ialah ada Dimitri Mendelevin, Lothar Meyer, kemudian ada Harry Moseley. Tabel periodik unsur memiliki beberapa bagian, yaitu ada golongan. Jadi golongan adalah kolom vertikal yang berisi unsur-unsur dengan susunan elektron yang terluar yang sama. Kemudian terdapat juga periodik. Periodik adalah barisan horizontal yang memiliki tingkat energi atom. Jadi para ahli itu membuat sistem periodik unsur itu tujuannya untuk mengetahui nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat-sifat setiap unsurnya. Jadi di sini kami mengambil dari 5A, kami mengambil ada nitrogen. Jadi nitrogen adalah unsur hara makro esensial yang sangat penting dalam pertumbuhan tanaman karena merupakan salah satu penyusun sel tanaman. Itu kami ambil dari teori Rahmat 2020. Jadi juga terdapat ada nitrogen ini termasuk logam ke grup yang ke-15. Jadi titik lelahnya pada min 210 derajat Celcius, titik didihnya terdapat pada min 196 derajat Celcius, jari-jari atomnya 60 pm dan energi esensialnya adalah 14,53 F. Lalu ada afinitas elektronnya mendekati 0 karena nitrogen tidak dapat menerima elektron dengan mudah. Lalu reaktor negatifnya terdapat pada 3,04 elektron negatif. Ukuran kuat atom menarik elektron ke dirinya sendiri. Kemudian ada kelebihan dari nitrogen. Kelebihannya dapat digunakan sebagai pemanfaatan pertumbuhan tanaman. Kemudian menjadi bahan yang berguna untuk ban, seperti memperpanjang usia pemakaian ban dan lebih lentur terhadap tekanan. Lalu menjadi lebih teratur menurut ACZEL 2019. Lalu membantu sintesis protein dan asam amino. Lalu ada kelemahan dari nitrogen juga. Kelemahan dari nitrogen itu nitrogen dioksida dapat merusak saluran pernapasan manusia, meningkatkan resiko infeksi pernapasan dan asma, serta menyebabkan penyakit paru-paru kronis. Nitrogen juga memiliki sifat aspeksian, artinya nitrogen dapat menggantikan oksigen dan membuat orang yang menghirupnya tidak sadarkan diri. Berdasarkan Ningrum 2023. Menghirup uap nitrogen dari jajan dan mencium sesak napas atau memperparah gejala masalah pernapasan lainnya. Lalu ada sifat kimia dari nitrogen, gas yang tidak mudah terbakar dan tidak mendukung pembakaran. Nitrogen bersifat inter secara kimia dan kondisi normal. Nitrogen bereaksi dengan logam tertentu untuk membentuk logam nitrada. Sifat fisikanya kurang reaksi, molekul nitrogen alami tidak beracun dan tidak dapat menyebabkan kebakaran. Dari konfigurasi yang ke-5A ini, fosfor, terdapat juga fosfor. Fosfor adalah salah satu mineral penting yang membentuk 1% dari total berat badan manusia. Sebagai besar, fosfor dalam tubuh dapat ditemukan pada tulang dan gigi. Kemudian fosfor ini non-logam, terletak pada golongan tabel periodik. Titik lelahnya terdapat pada 44,1 derajat Celcius. Lalu titik didihnya terdapat pada 280 derajat Celcius. Jari-jari atom sendiri adalah 110 pm dan energi ionisasinya terdapat pada 1011,8 kJ per mol. Afinitas elektronnya terdapat pada 72 kJ mol min 1. Lalu kelebihan dari fosfor sendiri itu untuk menjaga tulang serta gigi agar tetap kuat dan sehat. Lalu membantu penggunaan energi, menyaring racun di ginjal, kemudian memelihara fungsi ginjal.
Kemudian ada pun kelemahan terhadap fosfor. Kelemahannya, jika kekurangan fosfor akan menyebabkan tulang dan gigi lemah, lalu sendi kaku dan nyeri, kurang berenergi dan lain-lainnya. Lalu keelektronegatifan fosfor ini terdapat pada 2,1 HH. Lalu sifat kimianya, fosfor putih sangat reaktif dan mudah terbakar di udara. Fosfor bereaksi dengan oksigen dan kior. Lalu sifat fisikanya, dalam keadaan murni, fosfor berwarna transparan atau tidak berwarna. Fosfor biasanya membentuk padatan putih yang lengket dan berbau tidak sedap. Arsen merupakan logam berat dengan valensi 3 atau 5 dari berwarna metal. Logam atau non-logam, bukan logam maupun non-logam, melainkan metaloid. Metaloid adalah unsur yang memiliki sifat logam dan juga non-logam. Kemudian titik lelehnya itu ada 816,8 derajat Celcius. Kemudian titik didihnya itu ada 603 derajat Celcius. Jari-jari atom 119 pm. Energi ionisasinya itu ada 947,0 kJ mol. Afinitas elektronnya itu 78 kJ per mol. Terus keelektronegatifan itu 2,18. Kemudian ada sifat kimia arsen. Arsen memiliki satu inisop stabil yaitu 75 AS. Selain itu juga ada 33 radioinisop arsen yang telah disintesikan dengan massa atom berkisar antara 60 hingga 92. Kelemahan arsen itu terdapat triklorida berbahaya jika tertelan, tertiup, dan juga terkena pada kulit. Arsen triklorida dapat menyebabkan luka bakar pada kulit dan juga kerusakan mata yang sangat parah. Kemudian ada sifat fisika yang terakhir, sifat fisika terhadap arsen. Arsen memiliki dua bentuk padat yaitu kuning dan juga metalik. Arsen kuning memiliki kepadatan 1,97 A per cm. Antimon diambil dari bahasa Belanda yaitu antimon atau juga serawak. Serawak adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Sb dan juga nomor atom 51. Lambangnya diambil dari bahasa Latin Citibium. Antimon merupakan metaloid dan mempunyai 4 allotropi yang berbentuk unsur metaloid. Ada logam dan juga non logam. Titik lelehnya itu 630,74 derajat Celcius. Titik didihnya itu 1950 derajat Celcius. Jari-jari atomnya itu 140 pm. Kemudian energi ionisasinya itu 8,64 eV. Kemudian afinitas elektronnya itu 1.132 kN mol min 1. Ke elektronnya itu eganifannya 2,05. Ada sifat kimia dan fisika. Sifat kimia antimon itu nitrogen berasal dari non reaktif dan tidak beraturan. Nitrogen juga tidak dapat menyebabkan kebakaran atau memperbesar kebakaran. Kemudian yang kedua, yang terakhir sifat fisika. Sifat fisika antimon: mudah menguap pada suhu kamar, kurang reaktif, memiliki sifat inert, dan juga memiliki sifat aspaian. Bismut atau timah hurung adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Bi.
dan nomor atom 83. Bismut adalah sebuah logam pasca transisi dan salah satu peniktogen. Dengan sifat kimianya menyerupai saudara golongan 15-nya yang lebih ringan, arsen, dan antimon. Bismut elemental terjadi secara alami dan bentuk sulfida dan oksidanya merupakan biji komersial yang penting. Dari Rich 2007. Bismut adalah logam yang titik lelehnya berada di 271 derajat Celcius, titik didih berada di 1560 derajat Celcius, jari-jari atom berada di 156 pm, energi ionisasi berada di 91,2 kJ atau mol min 1. Afinitas elektron berada di 91,2 kJ atau mol min 1. Keelektronegatifan berada di 1,8. Sifat bismut banyak dari sifat kimianya mirip dengan arsen dan antimon, meskipun mereka kurang beracun dibandingkan turunan dan dari kedua unsur yang lebih ringan tersebut. Sifat fisika bismut. Bismut berwarna putih keperekan saat baru diproduksi, tetapi sering terlihat dengan samburat merah muda akibat oksidasi permukaan saat bersentuh dengan udara. Kelemahan bismut. Tidak efektif dan lemah terhadap tanah. Karena sifat rapuhnya, ia akan hancur saat menghantam sesuatu yang diam dengan kecepatan tinggi. Kelebihan bismut ialah toksisitasnya rendah untuk logam berat. Bismut digunakan sebagai pengganti timbal karena toksisitas timbal dan biaya pemulihan lingkungan yang Hubungan konfigurasi elektron. Hubungannya antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik unsur modern adalah konfigurasi elektron dapat digunakan untuk menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur, yaitu jumlah kulit menunjukkan nomor periode dan jumlah elektron valensia menunjukkan nomor golongan. Konfigurasi elektron sangat erat hubungannya dengan sistem periodik unsur. Sifat-sifat unsur sangat tergantung pada jumlah elektron valensianya. Berdasarkan konfigurasi elektron, unsur-unsur dalam tabel periodik dapat ditarik dengan hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur tabel periodik sebagai berikut: jumlah elektron valensi sama dengan jumlah golongan, jumlah kulit elektron sama dengan jumlah periodik. Jadi kami juga menuliskan salah satu contoh konfigurasi, yaitu